Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Ini ada request. Abang ini satu perguruan dengan Ahmad Daniel pasti. Bukan ya guys ya. Tapi saya pernah belajar dari channelnya Master Ahmad Daniel. Bang bisa minta tolong review Master Ahmad Daniel yang upload terakhir kemarin. Saya heran begitu yakin banget Master Ahmad Daniel entry sampai banyak tanpa stop loss. Nah ini ya channelnya Master Ahmad Daniel yang terakhir video profit 100%. Nanti teman-teman boleh lihat ulang ya bagi yang sudah nonton. Kalau yang belum bisa ditonton dulu ndak apa-apa ya. Oh ya sebelumnya untuk ini ya guys ya, entry sampai banyak tanpa stop loss apalagi sampai full margin jangan ditiru ya guys ya. Langsung kita menuju chart ya guys ya. Entry-nya di per USD Kanada ya guys ya. Sebentar. Waktu itu posisinya seperti ini guys. Nah seperti ini ya. Sebentar saya lihat LTF-nya 1 M30. Oh candle bullish ini guys. Nah waktu ini naik guys ya. Jadi waktu ini mau naik beliau ini ya marking di sini ya. Oke, kita langsung review aja. Pertama-tama Master Ahmad Daniel pakai H1 ya untuk melihat ini divergen ya. Jadi pakai awesome oscillator. Nah, ini ya guys ya. Ini guys, di sini ya, high, higher high, tapi di osilatornya, awesome oscillator, dia membuat penurunan guys, ya, membuat lower low. Nah ini adalah signal pembalikan harga, ya, signal reversal gitu. Jadi yang pertama trennya naik ya, naik sampai sini. Nah karena ada sinyal divergen ini, prediksinya ini trennya akan berubah guys, jadi penurunan ya. Ini data pertama di H1. Kemudian Master Ahmad Daniel melihat di H4 data pendukungnya ini guys. Ini saya hapus dulu ya. Nah lalu di H4-nya itu gini guys. Dari yang paling atas ini ya, turun ya, harga turun sampai ngebreak ini guys. Demand. Ini adalah demand yang di break. Nah, teman-teman pelajari ya, standar bakunya Master Ahmad Daniel untuk marking demand itu bagaimana? Ya, setahu saya beliau marking di body sampai di shadow ya. Jadi ini sampai sini. Bentar. Nah, sampai sini ya. Demand ini guys ya, itu di break oleh candle bearish ini. Nah ini menandakan demandnya sudah nggak mampu lagi untuk menaikkan harga. Jadi harga turun ini guys ya, itu demand itu bertugas untuk menaikkan harga kembali. Tapi demand ini failed, gagal ya. Jadi analisanya harga akan turun guys, karena demandnya jebol gitu. Dari sini ya guys ya, candle bearish ini harga turun, kemudian masuk ke candle bullish ini harga turun sampai sini awalnya, kemudian ini naik ya, sedang berjalan ini. Nah, naik ini menuju ke yang terdekat adalah supply di sini. Lalu Master Ahmad Daniel marking ini ya. Nah, ini sebagai supply-nya. Ya, dari body sini sampai shadow tertinggi. Oke. Kemudian Master Ahmad Daniel ini guys, di M30-nya refine ya, refine supply-nya. Nah ini ya, ini di refine jadi seperti ini guys. Di M30 beliau layering di sini ya, sini sama sini, sell limit kayak gitu. Nah coba lihat dulu di H4-nya. Nah seperti ini ya guys ya. Master Ahmad Daniel
pending order ya. Sell limitnya berarti seperti ini ya kira-kira ya. Nah, jadi di supply ini beliau di dua zone ya. Zone demand supply 1 sama supply yang atas. Jadi anggaplah kita stop lossnya di sini ya guys ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk sampai minimal di lower low. Tapi kebiasaannya Master Ahmad Daniel kan manual ya, close-nya ya. Nah, nanti suka-suka beliau mau TP di mana, pokoknya targetnya nyampe ya sudah di close ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering nonton video-videonya Master Ahmad Daniel dan masih belum bisa menerapkannya, nah ini gini guys, saya juga nggak tahu secara pasti ya guys ya, bias yang digunakan Master Ahmad Daniel itu dasar analisanya berupa apa. Nah, kalau kita belajar di CTC ini kan dasar analisanya itu untuk biasnya kan market structure ya. Nah, ini saya juga tidak tahu secara pasti Master Ahmad Daniel menggunakan apa. Nah, sell di sini itu dasar analisanya apakah hanya break SND aja, fail SND aja. Coba teman-teman pelajari. Menurut saya guys ya, Master Ahmad Daniel itu stylenya scalping SND to SND. Jadi gini, saya pernah bilang ya di eksklusif konten kalau nggak salah, kalau nggak di grup ya. Jadi Master Ahmad Daniel itu stylenya kan suka scalping SND to SND. Nah, beliau itu ini loh guys, dancing with the market ya. Jadi tradingnya jangka pendek. Nah, saya pernah mengatakan bahwa kalau teman-teman tahu detail mengenai pelajaran market structure, teman-teman akan bisa dancing with the market seperti Master Ahmad Daniel ya. Akan sangat terbantu ketika teman-teman menguasai yang namanya market structure gitu. Oke, jadi kalau dirangkum ya guys ya, berarti di H1 tadi Master Ahmad Daniel menggunakan data divergen ya. Kemudian di H4-nya fail SND ya. Jadi demand-nya gagal ya, demand-nya di break. Nah, maka harga akan turun gitu sekarang waktunya. Jadi ketika harga naik itu adalah koreksinya. Nah, kemudian Master Ahmad Daniel ini ya marking zone supply untuk entry sell gitu. Oke, sekarang kita ini ya lihat dari sisi pelajaran yang sudah kita pelajari ya guys ya, market structure ya. Di H4 ini kita cukup ini guys, pakai simple structure. Ini sampai high sini ya, kemudian dia berhasil pullback. Oke. Lalu high candle bearish ini guys, itu di break sini ya. Ya, ini di break. Berarti ini lanjut impulsif. Oke, sampai sini. Kemudian low candle bullish ini ya diambil oleh ini. Low candle bullish ini. Berarti dia berhasil pullback ini guys. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ya. Kemudian ini dari sini ya itu harga naik. Nah, kemudian ini candle bullish ini inside bar ya. Kemudian ini, nah ini ya guys ya, ini outside bar. Kalau posisinya seperti ini guys, itu saya rangkum ya. Kenapa? Karena sebelah kanannya candle outside bar ini, bullish ini, itu langsung turun. Berarti saya rangkum di sini. Ya, langsung ke high. Bukan high, kemudian low, terus high, low bukan. Ya, jadi langsung saya rangkum seperti ini. Kemudian turun ya sampai, nah ini outside bar. Nah, berarti nah ini sama ya. Sebelah kanannya ini langsung naik. Berarti ini sampai sini, kemudian sini. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, coba perhatikan ini guys. Nah, ini ya. Higher low ya. Nah, ini ya. Saya kasih batas ini ya. Nah, ini ya turun ini itu kan korektifnya ya, impulsif, korektif. Nah, ini harusnya impulsif ya. Tapi coba lihat, ini ternyata
turun sampai ngebreak low sebelumnya. Ya, ingat ini simple structure ya. Jadi low sebelumnya di break, berarti sampai sini ya. Nah, seperti ini ya, di break. Kemudian turun sampai sini. Jadi ini ya signal untuk turun. Kalau kita dasar analisanya market structure. Gitu guys. Sampai sini saya harap mudah dipahami ya guys ya. Jadi bias kita adalah turun ya. Setelah low ini ya itu di break oleh candle bearish ini. Oke, ini dari perspektif H4 ya. Coba kita lihat di H1-nya. Oke, di H1-nya oke, seperti biasa kalau di lower time frame ini ya kita pakai external structure itu bagus ya. Ini saya melihat ini yang bisa kita lakukan ya. Kita cari bos terakhir ya guys ya. Nanti kita coba cek ya. Ini apakah bos terakhir ya. Oke. Dari high ini ya. High ini turun. Nah ini ya. Ini adalah inducement ya. Berarti inducement sudah diambil. Nah seperti ini. Oke, dia turun. Berarti ini valid. High ini menjadi valid. Oke. Lalu high ini di break ya. Dia naik ngebreak. Berarti ini bos. Oke. Saya namai H1 ya. Berarti low validnya yang terendah itu ini ya. Nah. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian dia naik. Nah ini saya hapus dulu aja ya guys ya, yang H4 tadi ya. Saya harap teman-teman tadi sudah paham ya yang simple structure. Oke, dari sini sampai sini dia turun. Nah ini nggak ada pullback yang diambil ya. Berarti ini belum valid ya. Kemudian dia naik sampai sini ya. Lalu turun. Nah ini dia harus mengambil ini ya. Harus mengambil ini. Nah tapi ini nggak mampu. Dia naik lagi, berarti ini belum valid. Oke, dia naik, dia pullback di sini, ya. Kemudian dia naik, dia turun sampai sini, ya. Nggak mampu ambil ini. Oke, ini ya pullback ya. Sebentar, gini aja. Nah ini ya, dari high candle bearish ini, dia turun, ya, sampai low ini ya. Ini belum mampu ngambil ya, tapi dia naik lagi. Nah, dari titik ini, ya high ini, itu inducementnya berpindah di sini. Nah, seperti ini guys, ya. Jadi dari sini dia turun, ambil ini aja, itu ini sudah valid. Nah, seperti ini guys. Ya. Jadi di H1 ini biasnya masih buy. Ya. Nah, ini range-nya ya, low, high. Teman-teman bisa ukur pakai Fibo untuk harga premium diskon. Nah seperti ini. Teman-teman cari entry point-nya di mana untuk buy ya. Ini perspektif H1 secara external structure gitu. Oke, sekarang kita turunkan time frame ke M30. Nah sama di lower, ini lebih lower time frame ya. Oke. Ini bos H1, ini saya hapus dulu. Nah, bos H1. Oke, saya lihat di sini ya, coba cek ini ya. Nah, ini ya. Ini tuh turun ya. High. Sebentar. Nah ini ya guys ya. Sampai sini ya. Kemudian membuat higher high di sini. Dia pullback ya. Lalu ini tinggian mana ya? Kita harus teliti ya guys ya. 35004
sama 35005. Nah, ini berarti lebih tinggi. Ya. Berarti pullback high. Nah, ini turun, ini inducementnya. Ya, berarti ini high valid. Ini perspektif M30 loh guys. Ya, ingat ya. Nah, ini valid. Dia turun, kemudian high ini di break. Nah, ini. Nah, ini ya, ini masih sweep ya. Kemudian high ini di break sampai sini ya, candle bullish ini ya. Nah, berarti ini bos. Nah, gitu ya guys ya. Saya harap mudah dipahami ya, yang ini ya guys ya. Oke, ini bos. Lalu berarti ini low validnya untuk M30. Oke. Retracement bos. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini ya, berhasil pullback, dia lanjut impulsif, pullback, impulsif, pullback, nggak mampu ambil inducement di sini. Sebentar, saya pakai ini aja ya. Ini inducementnya H1 ya. Nah, belum mampu ya. Nah, ini ya guys ya. Ini belum mampu ambil inducement, berarti high ini belum valid ya. Lalu naik lagi ke sini, kemudian turun. Nah, ini mampu diambil guys. Di sini inducementnya diambil. Nah, berarti ini menjadi valid guys. Sebentar, saya ganti warnanya. Oke, seperti ini ya guys ya. Berarti dia turun, kemudian ini di break. Nah, ini ada bos lagi guys. Berarti bos terakhirnya di sini. Jadi ini low-nya. Jadi perspektif struktur eksternal M30 ya, impulsif, retracement, impulsif, retracement, impulsif, gitu ya. Nah, sekarang di sini guys, ini ya turun, langsung swipe low validnya. Nah, ini gimana ini? Sekarang perhatikan ini guys, ya. Lihat ya, dari low valid ini naik ya, ini belum ada pullback. Oke, artinya belum ada inducement. Nah, ketika dia turun, loh kok malah ini ya, ngebreak low validnya. Nah, ini hati-hati guys. Ini kita harus wait and see. Kalau misalkan dia contoh nanti ada candle ya, bullish gini, bullish seperti ini, ngebreak high ini, maka nanti ini berpindah guys. Ya, extend. Market structure-nya itu extend. Ya, nanti ini jadi low validnya, gitu. Ini high validnya, kemudian ini sebagai inducement-nya. Saya harap bisa membayangkan ya guys ya. Oke, tapi ternyata di sini dia turun sampai low valid yang sebelumnya ini di break gitu. Jadi seperti ini. Low valid ini sudah di break. Ya, berarti ini real choke. Nah, kayak gitu. Ini otomatis menjadi high valid. Ya. Karena walaupun tanpa ambil inducement ya, tapi dia langsung ngebreak low validnya. Ini langsung menjadi high valid gitu. Nah, dari sini sinyal real choke ini muncul signal untuk perubahan tren gitu guys. Ya. Nah, sampai sini teman-teman harusnya sudah bisa membedakan ya perspektif analisanya dari Master Ahmad Daniel yang pakai divergent sama SND ya. Kalau kita pakai ini market structure untuk analisa bias arah harganya itu ya. Jadi keputusan untuk biasnya sama, yaitu sell keputusannya, tapi perspektifnya dari dasar analisanya. Nah, ini bisa beda. Kita menganalisa dari market structure, Master Ahmad Daniel dari SND. Oke.
Lalu ini kita lanjutkan dulu. Nah ini guys, pas turun ya, turun sampai sini ya. Nah ini coba lihat dari sini dulu ya. Ini ya, ini berhasil pullback ya. High candle bullish ini ya diambil, dia turun lagi ya, membuat lower low. Tapi dia naik, nggak mampu mengambil pullback ini. Artinya inducement ini tidak diambil ya. Sebentar. Nah, ini inducementnya yang harus diambil. Ya, jadi dia naik nggak mampu ambil inducement ya, dia turun lagi membuat lower low ya, membuat lower low. Low ini di break. Nah dari sini coba perhatikan. Ini saya lihat dulu ya. Oke, ini ya candle bullish ini ya inside bar ya, berarti ini bukan inducement yang baru. Inducement yang barunya ya di inside barnya ini. Jadi dari bawah sini dia naik, kemudian lower low gitu ya. Impulsif, korektif, impulsif ya. Semuanya ini inside bar ya. Oke. Nah, sampai sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dari sini diambil ya guys ya inducementnya. Berarti ini sudah valid di sini. Oke. Kemudian ini turun ya, belum mampu ngebreak ini, artinya belum ada bos. Dia malah naik. Ya, naik mencari entry point nih. Ya. Oke, di sini. Kemudian dia turun. Nah, low ini di break ya guys ya. Nah, ini di break. Berarti di sini bos. Gitu. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi kalau kita lihat, nah setelah real chok ya, high valid, ketemu low validnya di sini setelah ngambil inducement, dia retracement ya. Nah ini hampir angka sakral ini pasti ya. Kemudian dia turun, break. Jadi di sini high validnya. Nah ini, oke. Nah sekarang kita mencari low valid ya. Setelah break ini ya, dari sini ini naik, inducementnya mana guys? Di sini. Nah ini ya pullback terdekatnya. Ini adalah inducementnya. Nah kayak gini ya. Jadi ini belum valid. Nah skenarionya kalau pakai SMC ya, ketika harga ini naik ya, misalkan naik ambil inducement, maka ini jadi valid ya. Kemudian kita mencari entry point gitu ya. Oke, dari sini ayo kita rekap sebentar. Nah ini ya guys ya, ini kan tadi demand H4 yang di break. Oke, lalu garis ini ya, ini adalah simple structure di H4 signalnya. Lalu kita dapat di M30 seperti ini. Di H1-nya tadi teman-teman juga masih ingat ya, ini biasanya masih buy ya. Oke, jadi ini turun untuk mencari entry point untuk naik lagi gitu ya. Oke, jadi dari sini mana bang yang harus kita pakai? Nah kita bisa pakai M30 ini. M30 ini strukturnya sudah jelas, sudah enak. Boleh pakai M30 aja ini. Jadi M30 ini kan dari sini sudah sinyal sell. Ini bos sell. Nah kita retracement lagi untuk cari entry point sell untuk bos lagi. Untuk bos lagi gitu. Ya ikuti aja strukturnya. Boleh pakai satu time frame ini aja boleh. Gitu. Time frame yang lain itu untuk mendukung. Gitu. Oke. Kita pakai M30 berarti di sini inducementnya, entry pointnya mana? Nah di atasnya inducement, nah ini ada entry point ya. Ini ya guys ya. Ini adalah order block terkuat di bumi guys. Oke,
yang ini ya guys ya. Ini tadi kan supply-nya H4 ya. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini markingnya Master Ahmad Daniel ya. 2 supply di marking ya. Nah, kalau kita marking order block terkuat di bumi ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, dari sini kita tunggu guys. Oh ya, coba cari lagi. Nah, ini. Apakah ini entry point ya? Nah, ini sudah termitigasi ya guys ya. Dia turun ya. Dia naik. Nah, sudah termitigasi. Oke. Jadi entry point-nya hanya satu ini ya guys ya. Tapi ingat, ini belum valid loh ya. Trading range-nya belum ada. Oke, sekarang kita simulasikan. Nah, ini guys ya. Dari naik ini dia turun, membuat lower low. Berarti inducementnya berpindah di sini guys. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi skenarionya Master Ahmad Daniel ya. Nah, nanti targetnya seperti ini ya. Lalu di atasnya inducement ini apakah ada order block? Nah, order blocknya candle bearish ini ya, tapi ini termitigasi oleh inducement ini. Berarti ini bukan entry point yang tepat. Tetap masih ini ya, OP terkuat di bumi ini ya. Oke, kita jalankan lagi. Oke, kena ya guys ya, inducementnya ya. Berarti ini sudah valid. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ukur ya harga premium diskonnya. Oke, coba perhatikan guys. Inducement ya sudah diambil, berarti sudah ada trading range ya. High valid, low valid. Harga naik untuk koreksi. Perhatikan. Supply pertama Master Ahmad Daniel di equilibrium. Kemudian supply kedua di golden zone. OB terkuat di bumi kita golden zone. Nah, menurut sudut pandang SMC kita bisa pending order di OB terkuat di bumi ini guys. Sebentar. Ini saya rapikan ya. Nah, SL-nya ini guys cukup satu candle ya, order block ini ya guys ya. Entry point kita itu di order block ini guys ya, satu candle order block ini. Jadi nggak apa-apa, SL-nya taruh di atasnya sedikit gitu. Jadi SL sebatas satu candle, TP-nya setamak-tamaknya. Nah, minimal ini ya guys ya, di previous low ya. Jadi untuk membuat bos ya. Nah, ini sudah 1/4 lebih gitu. Nah, kalau mau hold ya, kita cari SND di bawahnya. Coba perhatikan. Ini ya. Nah, ini kan sudah termitigasi semua ya di daerah sini ya. Kemudian di bawahnya sini, nah ini. Nah, ini ya. Kita bisa pakai ini. Jadi nanti potensinya harga turun sampai di fresh SND ini ya. Ini masih fresh ya, belum termitigasi. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi dari sini saya harap teman-teman tahu ya perbedaan sudut pandang Master Ahmad Daniel dengan sudut pandang materi SMC ya. Nah, teman-teman boleh pakai sudut pandang yang mana aja yang teman-teman anggap paling mudah ya bagi teman-teman sendiri gitu ya. Temukan strategi teman-teman sendiri gitu. Nah, signal dari market structure ini menurut saya, jika kita mengambil signalnya ya, mengambil bias harganya itu dari market structure, itu cukup bagus ya, bahkan sangat bagus menurut saya. Oke, kita simulasikan aja. Nah, ini guys ya. Supply pertama, supply kedua diambil ya. Nah, order blocknya diambil ya guys ya. Nah, ya, diambil ya. Oke.
harga berhasil turun. Kita lanjutkan lagi. Kalau nggak salah setelah candle bearish ini guys ya, di sini muncul supply zone lagi. Jadi ketika harga naik, Master Ahmad Daniel tambah entry lagi, re-entry lagi di sini. Nah, jadi stylenya Master Ahmad Daniel ya seperti itu, SND to SND. Tapi dia sudah terlatih guys, ya. Sudah tahunan, bahkan bisa puluhan tahun guys. Kita juga harus ini ya guys ya, tingkatkan jam terbang ya, seperti Master Ahmad Daniel ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya guys ya. Jadi HTP ya guys ya, di sini ya. Jadi kalau di sini 1:4 ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, akhirnya sampai di fresh SND ya guys ya. Jadi kalau ini kita hold ya. Nah, kira-kira 1:6 ya, hampir 7. Nah, ini sudah sangat bagus guys ya. Jadi kelebihan SMC memang risk rewardnya besar. Kita ini guys, yang paling penting itu kita belajar untuk mencari entry point yang tepat ya. Zone entry point cukup satu candle order block aja guys. Memang seperti yang kita ketahui ya guys ya, bahwa kekurangannya itu menunggu setupnya agak lama memang, tapi terbayarkan dengan risk reward yang sangat bagus. Yang dibutuhkan saat kita mau entry itu guys ya, menurut saya kalau saya rangkum itu dua guys ya. Yang pertama itu tentukan arah harganya dulu, biasnya dulu ya. Jadi kalau sudut pandang Master Ahmad Daniel ya seperti tadi analisanya ya. Nah, kalau kita arah harga biasnya itu menggunakan dasar analisanya itu pakai market structure gitu. Nah, yang kedua itu entry point, atau ini aja ya, POI ya, entry point. Nah, dua ini aja ya yang kita pelajari. Satu itu merupakan dasar analisanya ya. Kita pakai apa itu terserah ya, teman-teman menggunakan dasar analisanya pakai apa. Teman-teman bisa pelajari materi-materi yang ada ya. Pilih satu aja yang teman-teman merasa paling bisa, paling mudah gitu loh ya. Dan pelajari tempat entry-nya, POI-nya di mana. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di like ya guys ya. Kalau tidak bermanfaat, dislike aja nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.